terkait dengan masalah yang kemudian terjadi di Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini adalah kasus tentang Harnas kawan-kawan di tahun 2018 yang mangkir saudara Muhammad Tauhid mangkir 2 kali dalam panggilan sama kawan-kawan Kejari Kota Ternate kawan-kawan. Yang kedua, keterlibatan kasus tentang Prusda, bahwasannya Tauhid Sulaiman adalah dalang aktor intelektual yang perlu untuk kemudian diperiksa oleh KPK kawan-kawan. Sepakat? Kenapa demikian kawan-kawan? Informasi yang disampaikan memang benar. Konon bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berkali-kali menyambangi Provinsi Maluku Utara yang sekarang masih berada di Provinsi Maluku Utara, di mana kasus-kasus yang kemudian disoroti adalah yang pertama tentang kasus yang namanya seleksi tilawatil Quran yang dilaksanakan di Saudi, yang mana kasus itu kawan-kawan tahu, kasus itu adalah kasus yang anggarannya adalah membakar 46 miliar kawan-kawan, anggaran yang cukup sangat fantastis. Dan yang kedua kawan-kawan, keterlibatan di dalam ada kepala Bapeda saudara Salmin Janidi yang itu menjadi salah satu otak di balik kegiatan yang namanya STQ, dan dia menjadi panitia lokal yang pada saat itu kawan-kawan dilaksanakan di Sofiti Provinsi Maluku Utara. Yang keempat kawan-kawan, terkait dengan kasus 27 UP ilegal yang sudah sejak tanggal 28 Februari tahun 2018 telah dilaporkan oleh 2 anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ke KPK, bahwasannya kasus tersebut melibatkan siapa kawan-kawan? Melibatkan Gubernur Provinsi Maluku Utara, yakni Gubernur siapa kawan-kawan? Ustadz Ghani Kasuba kawan-kawan, atau Abdul Ghani Kasuba kawan-kawan sebangsa dan setanah air. Dan yang kemudian kawan-kawan yang cukup sangat krusial ketika terjadi polemik dan problem baru saat ini, masifnya suatu pemerintahan yang telah terjadi. Kita tahu bahwasannya 13 usaha ilegal yang kemudian kawan-kawan KPK sedang bermati-matian. KPK tidak mampu untuk sudah sejak lama. Ada apa dengan kepemimpinan saudara Pak Firly Bahuri kawan-kawanku? Sangat kawan, yang tidak kalah penting saya perlu sampaikan kepada KPK, ada sebuah kasus juga di Kabupaten Halmahera Selatan yang melibatkan salah satu mantan bupati Abdul siapa kawan-kawan Muhammad Kasuba. Kawan-kawan tahu kasus itu? Kasus itu adalah menggunakan APBD 109 miliar, yang mana siapa kawan-kawan? Waktu itu bupatinya adalah siapa? Saudara Muhammad Kasuba, yang itu kemudian kawan-kawan proyek pembangunan yang namanya Masjid Raya Halmahera Selatan mangkrak sejauh ini, dan itu menjadi temuan baru bagi Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara. Tapi sayangnya itu kemudian didiamkan begitu saja. Yang kelima kawan-kawan, ada juga kasus tentang seleksi tilawatul Quran yang kemudian salah satu kepala keuangan kawan-kawan Provinsi Maluku Utara saudara Ahmad Purbaya, yang itu dia adalah menggunakan kawan-kawan mencuci tangan, merampas perusahaan-perusahaan untuk kawan-kawan untuk bagaimana menyehatkan sebuah tindakan kejahatan yang dia inginkan kawan-kawan. Kenapa kawan-kawan? Bayangkan penggelontoran anggaran 46 miliar dalam kegiatan seleksi tilawatul Quran, itu penggabungan antara anggaran APBD dan kemudian anggaran APBN yang kemudian dicaplok melalui Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Kawan-kawan menemukan dan mengiyakan bahwasannya ada siapa kawan-kawan? Salah satu kepala biro kawan-kawan itu kemudian kawan-kawan menjadi dalang otak penyusunan massal anggaran SPKN yang harusnya tidak dilakukan oleh mereka. Kita kupas semua kawan-kawan karena memang lagi saatnya. Yang keenam, yang tidak kalah penting adalah tentang siapa kawan-kawan? Bupati Halmahera Selatan, mantan Bupati Halmahera Selatan di periode berapa kawan-kawan? Di periode tahun 2000 yang berakhir di tahun 2021 kawan-kawan. Saudara Bahrain Kasuba kawan-kawan. Saudara Bahrain Kasuba telah kawan-kawan
mencoba untuk memainkan bentuk segala proyek, lalu kemudian kawan-kawan tahu atau tidak bahwa dia telah memangkas hampir kawan-kawan semua inspektorat di Kabupaten Halmahera Selatan itu kawan-kawan dikorup habis-habisan secara massal. Kita punya datanya. Dan yang keenam, tidak kalah penting, Salmin Jalili sebagai kepala Bapeda SPKN ini, dia adalah otak dibalik korupsi SPKN. Yang kedua, Ahmad Purbaya. Yang ketiga, istri gubernur yang kemudian dia juga melaksanakan suatu kegiatan apa kawan-kawan, menerima anggaran money atau makan minum kurang lebih sekitar 10 miliar lebih kawan-kawan. Dan itu temuan murni kawan-kawan itu sebab saya nggak bisa salah. Kita punya datanya. Menurut informasi ketika kemarin KPK datang ke Provinsi Maluku Utara, KPK mengatakan begini kawan-kawan, wakil ketua KPK mengatakan bahwa SPKN akan kita telusuri, tapi jangan hanya mandek di bawah kendali Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara, karena kami masih sudah tidak percaya Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara. Kenapa? Setiap mengeluarkan statement berakhir kasus itu kawan-kawan mandek di tangan Kejaksaan Tinggi, sehingga apa yang terlihat adalah citra penegakan hukum mati, kualitas tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum mati dengan sendirinya. Maka dengan harapan besar KPK sebagai lembaga extraordinary crime, kami berharap sentuhan dan investigasi khusus harus dilakukan oleh KPK untuk melakukan segala bentuk pencegahan dan kemudian memangkas dan kemudian memberikan takdir baru kepada mereka, minimal hadiah baju orange kepada mereka kawan-kawan. Jika alat buktinya sudah kuat, saya rasa sudah cukup kuat. Kenapa? KPK toh ke sana ada apa? Ingat loh, Provinsi Maluku Utara adalah salah satu wilayah yang di sektor pertambangannya sekarang difokuskan untuk bagaimana menjadi agenda eksplorasi besar-besaran pemerintahan pusat, dan itu tidak bisa dielakkan kawan-kawanku. Artinya apa? Kami cukup mendata hampir kurang lebih 100 lebih di usaha pertambangan, 27 itu ilegal. Siapa yang menandatangani hal tersebut kalau bukan gubernur? Maka statement yang dikeluarkan oleh gubernur, saya takut masuk buih kawan-kawanku. Kenapa? Memang benar ini adalah jebakan, tetapi paling tidak gubernur yang seakan-akan goblok dan tidak mengerti kawan-kawan mendengarkan apa yang menjadi keinginan para oligarki dan kapital yang kemudian merampok hajat orang banyak di khususnya adalah di bumi Maluku Utara, yaitu Provinsi Maluku Utara kawan-kawanku sebangsa sekalian. Maka olehnya itu saya tidak fokus kepada kasus lain. Tujuan kami hanya mengingatkan bahwa KPK yang menjadi mandat besar sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi memiliki tujuan bagaimana bukan sekedar mengkantor tindak pidana korupsi KKN dihabisi dan kemudian ada watak dan secara historikal bahwasannya watak-watak otoritarianisme yang diciptakan oleh kekuasaan untuk merampok untuk kepentingan perut mereka sendiri harus kemudian dibatasi, sehingga apa konsekuensinya adalah hanya baju orange kawan-kawan. Sepakat? AGK perlu ditangkap. Siapa? Ahmad Purbaya perlu ditangkap. Siapa lagi? Salmin Jalili kepala Bapeda perlu ditangkap. Istri gubernur yang benar-benar terlibat dalam anggaran MAMI juga harus kemudian ditangkap. Siapa lagi kawan-kawan? Muhammad Kasubah sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, mantan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Bahrain Kasubah. Kalau saya sebutkan itu dinasti politik kawan-kawan, dinasti politik, tapi kita tidak tahu berbicara dalam hal itu karena konsekuensi dari demokrasi kita mengerti bahwasannya kita sudah cukup memahami cukup jelas bahwasanya begini kawan-kawan, kalaulah kita sepakat bahwa pemerintahan ini penegakan hukum dijalankan, maka saya rasa KPK harus kemudian berhasil bukan hanya menyisir di Indonesia Barat, bukan hanya terjebak dalam wilayah operasi tangkap tangan, tetapi jual beli jabatan, penyuapan, penggelapan, dan kemudian korupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu harus kemudian ditelusuri dengan baik, dan ini menjadi mandat dan menjadi rekomendasi bagi kami kawan-kawan. Dan apabila kita mengultimatumkan kepada KPK, bila KPK kemudian mendiamkan kawan-kawan, maka sudah sepantasnya KPK ini lembaga apa? Lembaga ad hoc yang kapan saja bisa dibubarkan oleh negara kawan-kawanku. Apalagi
Lantas kemudian kawan-kawan KPK dibubarkan. Kapan saya bisa? Dia tidak kedudukannya tidak sama dengan lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung kawan-kawan. Dia tidak memiliki kedudukan seperti itu kawan-kawan. Inilah karena dia adalah rahim dan rahim reformasi, maka sudah sepatutnya KPK berdiri dengan taringnya. Pak Firly jangan menjadi macan ompong, paling tidak berani datang ke Provinsi Maluku Utara, tidak mendiskreditkan hak-hak prinsip di dalam hukum, sehingga apa? Equality before the law, bersamaan di mata hukum dijalankan dengan baik, maka hukum itu kawan-kawan siap Justia Wacolo. Walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan kawan-kawan sampai kapanpun kawan-kawan. Katakan kawan, mungkin kalaupun langit dunia ini sudah kiamat, tetapi ada pengadilan Tuhan kawan-kawan yang amat sakral kawan-kawan. Kira-kira begitu. Nah mungkin itu saja sekedar orasi singkat yang kami sampaikan. Kami akan terus datang kepada KPK bahwa prinsipnya selama para bandit dan komprador ini dibiarkan begitu saja, maka jangan pernah salahkan, kami akan terus silakan mereka bermimpi untuk berkuasa di negeri ini kawan-kawan. Tetapi ingat, cita-cita dan mimpi kami akan menjadi hantu begitu kuasa dan zalim. Itu adalah amanat yang kemudian kami pegang sebagai prinsip kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Mungkin itu saja, kurang dan lebih kami mohon maaf bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik.